Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Afif Garin Rahmadi sebagai moderator, yang kedua Karmelita Della Puspita, dan ketiga Sania Rahihana Putri. Baiklah, presentasi kali ini izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai pegadaian syariah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Afif Garin Rahmadi. Baik, materi pertama adalah pengertian dan status hukum pegadaian syariah. Pengertian dan status hukum pegadaian syariah. Gadai dalam fikih Islam disebut al-rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab rohana yarhanu rahnan, yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakaria Yahya bin Saraf al-Nawawi, pengertian al-rahan adalah al-subut wa al-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Pengertian al-rahan secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap kekal dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat uang mengikat. Secara istilah, pengertian al-rahan menurut Ibnu Qudamah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang yang dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Status hukum pegadaian merupakan dasar hukum rahan sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Fatwa DSN MUI. Materi yang kedua adalah ketentuan hukum gadai syariah. Ketentuan hukum gadai syariah yang pertama Al-Quran. Landasan hukum yang bersumber pada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua hadis. Terdapat 4 hadis yang menjadi landasan hukum pegadaian syariah, yaitu 1. Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan meminjamkannya kepada baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, Nabi bersabda, tunggangan atau kendaraan yang digadai boleh dinaiki dengan menanggungnya biaya dan binatang ternak yang digadaikannya dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan An-Nasai. Yang keempat, dari Nabi Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki, ia telah mengeluarkannya biaya atau menjaganya. Hadis riwayat jemaah kecuali Muslim dan Nasai Bukhari. Ketiga, ijtihad ulama. Ijtihad atau kesepakatan para ulama memperbolehkan akad rahan atau al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu 1985. Ijtihad tersebut diperkuatkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI /3/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikannya barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RHN. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Karmelita Della. Baik, saya Karmelita Della Puspita akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu perkembangan pegadaian. Perkembangan pegadaian. Pada akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan pegadaian syariah mencapai 1,6 triliun dengan jumlah nasabah 6.000 orang dan jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah. Jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding dengan kantor cabang pegadaian konvensional yang berjumlah 3.000 buah. Pembiayaan pegadaian syariah untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM sebesar 8,2 miliar.
yang berarti lebih besar jumlahnya dari target awal sebesar 7,5 miliar. Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat hingga 158% pada akhir tahun 2010. Hal tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90%. Sedangkan peningkatan pegadaian syariah tahun 2008 lebih rendah dibanding dengan tahun 2009 dan 2010 yang hanya 67,7%. Secara umum, perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Tujuan dan manfaat pegadaian. Tujuan pegadaian 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. 4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Manfaat pegadaian 1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan, dan nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. 2. Bagi perusahaan 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. 3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan, cadangan umum, cadangan tujuan, dan dana sosial. Kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana meliputi 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. 3. Penerbitan obligasi. Untuk memperoleh atau menghimpun dana, Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. 4. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari 1. Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. 2. Penyertaan modal pemerintah. 3. Laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Perum Pegadaian berdiri. 4. Penggunaan dana. Penggunaan dana meliputi 1. Uang kas dan dana likuid lain. 2. Pendanaan kegiatan operasional. 3. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. 4. Penyaluran dana. 5. Investasi lain. Oke, baik. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Sania Raihana Putri. Baik, saya Sania Raihana Putri akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu barang jaminan. Barang jaminan, jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di Perum Pegadaian, yaitu antara lain barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga, mesin, tekstil, barang-barang lain yang dianggap bernilai. Materi yang ke-7, sumber pendanaan dalam penggadaian. Sumber pendanaan dalam penggadaian.
Sumber dana penggadaian berasal dari modal sendiri, yaitu modal awal, penyertaan dari pemerintah, dan laba ditahan. Pinjaman jangka pendek berasal dari perbankan dan pihak lainnya. Penerbitan obligasi, instrumen surat utang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memperoleh imbalan berupa bunga. Materi yang ke-8, mekanisme produk gadai syariah. Mekanisme produk gadai syariah. Mekanisme operasional penggadaian syariah dapat digambarkan melalui akad rahn. Nasabah menyerahkan barang dan kemudian penggadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian. Penggadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.